Malam teman-teman. Sebelumnya kenalin aku Zaki. Nah, malam kali ini aku dapat kesempatan buat eh, wawancara 2 bisnis UMKM, yaitu Sip and Saver, yang jual minum-minuman kayak infused water juga kayak bisnis kita. Paling di sini dan kenalan dulu nih. Ini sama mas-mas siapa aja nih? Halo, nama saya Emir dan partner saya ada Arfa. Halo semua. Halo Mas. Halo. Oke, aku izin nanya sama nih. Bisnis kalian nih nawarin produk apa dan siapa pelanggan yang paling penting menurut bisnis kalian ini? Saya izin jawab ya. Kalau produk yang kita tawarkan itu sebenarnya banyak ya, dari berbagai minuman. Kayak misalnya ada yang paling ramai itu sebenarnya matcha. Terus ada coklat juga, terus ada kopi, tapi kopinya lebih ke kayak salted caramel gitu. Terus ya ada yang hampir sama kayak kalian, kayak infused water gitu. Gitu sih paling. Terus target kita tuh sebenarnya mahasiswa Undip. Oke, terus kalau misalkan dalam bisnis kalian tuh kira-kira yang ditawarin apa aja? Kayak misalkan mungkin kayak murahnya atau mungkin rasa minumannya atau gimana? Kalau kita sih sebenarnya jujur aja rasanya ya, soalnya harganya juga nggak usah dibilang murah juga sih gitu. Jadi kita mementingkan rasa dibanding harga sih. Oke, izin masuk. Saya mungkin izin melanjutkan ya. Saya perkenalkan teman-teman, nama saya Yusron. Saya juga bagian dari kelompoknya Mas Zaki. Mungkin selanjutnya saya akan melanjutkan pertanyaan ya. Yaitu kan tadi kan sudah disampaikan bahwa targetingnya tuh memang mahasiswa ya. Nah, jadi boleh dong maksudnya sharing gitu gimana teman-teman Sip and Saver ini menghantarkan produk ke segmen yang ditentukan gitu. Jalur paling mudahnya itu apa sih? Atau teman ke teman ataupun kalian mengantarkan langsung ke tempatnya. Mungkin kayak gitu. Oke, saya izin jawab ya. Kalau itu sih mungkin kita lebih banyak berpartisipasi di bazar sih. Kayak contohnya kita sering di FEB, terus ini yang waktu-waktu dekat ini kita mau buka tenan di Visiporia kalau teman-teman tahu. Itu sih paling. Sama kita ada pre-order, kita bisa open PO juga, terus sebenarnya bisa orang beli langsung gitu tanpa harus ikut PO, tapi minimal belinya 1 liter gitu, soalnya kita ada packaging, ada yang 250, ada yang 1 liter gitu teman-teman. Oke, mungkin saya izin melanjutkan ya. Jadi kan tadi udah dijelasin nih kalau misal memang Sip and Saver ini banyak buka tenan gitu di Visiporia ataupun di FEB. Nah, yang saya baca ya dan yang saya lihat memang teman-teman Sip and Saver ini kan sudah adalah customer relationship-nya gitu. Nah, maksudnya kayak customer tuh udah percaya gitu sama teman-teman. Mungkin kalau dari teman-teman sendiri, gimana sih cara menjaga hubungan ataupun kepercayaan pelanggan ke Sip and Saver gitu? Kalau menjaga hubungan sih ya yang jelas sebenarnya rasanya harus konsisten gitu, tapi kalau misalnya gimana cara orang-orang biar tahu tuh sebenarnya itu juga ya dari mulut ke mulut juga sih. Kayak kita kan jualan itu kan, kalau sekarang yang paling membantu kita kan sosial media. Jadi biasanya orang-orang tuh beli di kita gitu tuh nanti kayak bikin kayak Insta story or something yang jatuhnya kayak ngajak orang-orang gitu, kayak ya ngasih tahu ke orang-orang kalau ini enak gitu loh. Sebenarnya itu tanpa disengaja sih, kayak teman-teman dari kita aja yang buat, terus nyata ya oke lah, respon dari orang lain juga gitu sih. Oke, mungkin dari saya cukup sekian ya. Mungkin teman-teman yang lain bisa dilanjutkan. Oke, izin Mas. Sebelumnya kenalin dulu, nama saya Yafi. Saya juga bagian dari kelompoknya Mas Zaki dan Mas Isron. Di sini saya ingin bertanya, sumber dari pemasukan bisnis Mas itu apa sih? Kayak apakah hanya dari penjualan minuman tersebut atau ada sumber pemasukan yang lain gitu?
Oke. So far sih dari penjualan aja sih, dia dari kayak dari tenan, dari PO, dari orang yang beli on the spot ya. Ya masih masih dari situ sih kita sih. Kita belum ada yang lain-lainnya gitu. Kita masih mengandalkan penjualan produk kita. Oke Mas, mungkin pertanyaan selanjutnya itu aktiv- aktivitas apa yang menurut Mas dapat yang paling penting tuh eh, yang harus Mas lakukan untuk menjaga bisnis Mas itu agar tetap berjalan. Ya menurut kita sih, menurut ya perwakilan di sini, menurut aku sama Emir, yang paling penting sebenarnya yaitu tadi menjaga trust customer kita. Terus ya kita pinter-pinteran nge-branding deh, kayak kita sering upload sosial media. By the way kita juga punya TikTok, punya Instagram sendiri gitu, dan followersnya ya juga lumayan oke lah. Terus kayak misalnya kayak ada waktu itu kan lagi rame nih undipan, kayak waktu itu kita masuk undip 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 trainer apa undip entrepreneur gitu. Nah kita tuh masuk ke situ kayak gitu, kayak biar orang-orang tuh bisa lebih mengenal kita. Terus juga tim kita kan banyak, jadi yes, kalau misalnya ada PO atau ada bazar itu nanti tim-tim kita tuh bakal nge-repost gitu. Jadi nanti di Instagram utama kita upload kayak flyer atau apa gitu, nanti tim-tim kita pada nge-repost gitu. Gitu sih paling. Oke Mas, mungkin dari saya segitu aja. Bisa dilanjutkan ke Rasya mungkin. Baik Mas, sebelumnya izin Mas perkenalkan saya Rasya Pradana dari TI24, teman kelompoknya, satu kelompok dari Mas Zaki, Mas Yusron sama Yafi Mas. Kalau pertanyaan dari saya itu sumber daya apa aja yang mungkin Mas butuhin untuk menghasilkan produk itu tuh kayak seperti apa aja ya Mas? Sorry, bisa diulang nggak? Sumber daya yang Mas butuhkan untuk menghasilkan produk kayak menghantarkan melalui channel apa gitu Mas untuk ke pelanggan. Ya yang tadi sih sebenarnya kita tuh nggak ada ya orang, jadi kalau nggak orang-orang ya yang pasti orang-orang nyamper kita sih. Kalau sekalipun PO pun itu juga mereka yang ngambil gitu. Di kita kan base-nya tuh di kos, jadi ya biasanya customer ngambil ke kos atau bisa dititipin atau bisa digosen atau Shopee Express atau lain sebagainya gitu sih. Kita masih belum ada yang kayak tim delivery-nya tuh, sebenarnya kita belum ada kayak gitu sih. Kalau kita tuh ada customer yang biasa beli dari kita tuh ada dari luar Jawa Tengah, itu biasanya kita kirim pakai Paxel. Jadi kalau dari tim kita sendiri tuh sebenarnya belum ada buat yang delivery gitu. Kayak masih ya kita semua terlibat, yang jelas terlibat di produksi sih. Paling itu sama R&D, sama research and development. Jadi kita yang baru aja keluar tuh kemarin rasanya Tahiti soalnya. Awalnya tuh kita cuman matcha, satu karamel sama sama coklat. Nah ini kita kemarin baru banget, belum, nggak baru juga sih. Tapi yang menu yang baru kita launching tuh sebenarnya ada Thai tea gitu. Oke, baik Eh, Mas. boleh ini nggak? Boleh nanya lagi nggak? Paling kan tadi kan Rasya nanya sumber daya. Mungkin maksud sumber daya di sini itu kayak misalkan kayak manpower-nya, kayak misalkan kayak yang R&D itu kayak berapa orang, terus kayak misalkan kayak perlu berapa orang gitu loh, kayak terus sama mungkin sama terkait dengan apa namanya biaya yang dikeluarin, kayak misalkan sekali produksi itu berapa banyak uang sama kira-kira perlu berapa orang gitu Mas. Oke, kalau kita tuh tim kita tuh bertujuh dan semuanya terlibat dalam produksi pembuatan minuman. Kalau untuk R&D ya kita sebenarnya nggak ada tim khusus sih. Ya kita bertujuh, kita semua yang produksi, kita semua bisa jadi tim R&D gitu-gitu. Terus kalau buat
Kalau buat biaya yang dikeluarin buat produksi, kayak kita masih belum bisa ngasih tahu deh. Soalnya itu termasuk rahasia juga. Sorry teman-teman. Oke, makasih Mas. Kalau boleh tahu produk teman-teman ini apa sih sebenarnya? Oh, kita besok di IMD bakal jual infused water. Jadi kita kayak jual apa namanya, infused water tapi kita pakai bahan-bahan buah-buah lain yang sehat juga, kayak misalkan jeruk sunkist, jeruk nipis, terus kita masukin juga ke air itu, terus pakai ada perisa lemon, nanas, anggur, sama paling ditambahin madu atau strawberry gitu sih Mas. Oke sih. Terus inovasi, maksudnya yang bikin beda infused water kalian sama infused water yang lain tuh apa? Soalnya nyokap gue juga sering minum infused water kan. Kayak ya isinya juga sunkist, terus lemon nipis gitu-gitu. Oke, saya mungkin akan coba menjawab ya Mas. Sebenarnya yang dibawakan oleh kami ya infused waternya itu biasanya kan infused water tuh kan cuma air, terus ya buah-buahan dari dalamnya. Cuma karena target kami ini cukup luas ya, maksudnya segmentingnya tuh ke mahasiswa yang datang ke IMD nantinya, mungkin agak ditambah banyak perasa-perasa agar ya nanti seenggaknya kalau misal di IMD ini kan banyak yang jualan Mas ya. Kalau misal pun ada teman-teman yang tenannya jual makanan, nah itu mungkin bisa nanti minumnya beli aja ke infus water kami, karena ya kami bawanya itulah fresh gitu, dingin, pakai es kan, terus seger juga. Mungkin sell point kita tuh di situ, gitu Mas. Oke. Oke sih sebenarnya ide ini sih. Kalau dari kalian ada yang mau tanya lagi nggak sama produk kita? Atau mungkin ada yang mau tanyain ke Mas Emir? Mungkin masih ada sih Mas, kayak kalau dari bentuk kerjasama antar partner Mas itu bagaimana aja ya Mas dalam bisnis Mas? Dibagi kayak bentuk apa aja Mas? Ya sama gimana maksudnya? Pengelolaannya Mas. Sorry, saya masih nggak nyambung. Maksudnya pengelolaan gimana sih? Kerjasama pengelolaan. Coba dirang. Mungkin Jujur, ini kali ya, apa kayak ke tenan-tenan gitu, apa ke bazar gitu, atau gimana? iya kali. Atau kayak partnership gitu. Iya iya Mas. Iya yang mana? Partnership. Partnership. Oh, kalau partnership ya tadi yang kayak saya bilang, yang tadi kayak yang kita ya masuk ke kayak Undip Entrepreneur atau kita promosiin barang kita ke kayak Dipo Jurnal gitu, nanti paling kayak gitu kita sama-sama ngasih feedback, kayak dia ngasih kita buat kasih tempat kita buat promosi, nanti kita kasih dia kayak mungkin berapa botol gitu, kayak biar sama-sama berbenefit aja sih sebenarnya. Atau mungkin bisa kita 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 bayar pakai uang bukan pakai produk juga bisa, paling gitu sih teman-teman. Terus kalau misalnya kayak ada bazar gitu kan pasti kan nanti ada kayak ada posternya gitu ya, nanti tuh kita kayak masuk ke posternya itu, dan biasanya yang ngadain bazar ini tuh ngebantu kita buat ngepromosin barang kita gitu. Itu sih paling. Baik, mungkin kalau dari saya segitu aja sih Mas. Yang lain mungkin ada mau bertanya lagi?
Kalau misalkan bahan baku gitu, Mas Arfa, itu belinya tuh gimana? Kayak misalkan tiap bulan tuh udah dijatahin kayak misalkan beli berapa atau cuma kalau misalkan ada event aja dan lagi pengen ngejual gitu. Maksudnya mungkin kayak dia tuh bisnis ini tuh masuknya make to stock apa make to order gitu. Ya Make to kalau order, Jack. ya yang jelas itu. Karena kita F&B kan, kita nggak mungkin make to stock yang ada nanti basi, apalagi umur maca tuh kayak cuman 3 harian sih. Kayaknya kalau rata-rata F&B make to order deh, kayak nggak make to stock, kecuali kayak yang banyak kayak makanan-makanan ringan yang di minimarket gitu, mungkin itu bisa make to stock. Kalau buat pembelian bahan bakunya yang bisa saya kasih tahu sih paling cuman macanya aja ya. Kita macanya impor dari Jepang itu sih. Ya mungkin yang bisa kita itu tuh bubuknya, bubuk macanya. Kalau yang sudah diseduh gitu, itu soalnya umurnya cuma 3 hari, jadi kita nggak berani sih. Jadi kita make to order. Jadi ada yang pesan langsung kita buatin gitu. Oke, paling itu Mas pertanyaan dari kelompok kita. Mungkin masih ada lagi nggak yang pengen nanya? Kalau dari saya cukup sih, Jack. Kalau dari saya cukup juga sih. Kalau dari saya juga udah cukup, Mas. Ya udah kalau udah cukup. Semoga kalian jalan sukses ya. Jadi mungkin kalau misalnya udah nggak ada yang tanyain juga, ya mungkin kita bisa udahin juga wawancara ya, soalnya kebetulan aku ada aktivitas lain, teman-teman, maaf banget. Ya, makasih juga Mas Alfa dan Mas Emre sudah menyempatkan untuk wawancara malam ini. Ya, semoga bisnisnya makin berkembang lagi, revenue-nya makin besar. Terima kasih. Makasih. Ya, Jadi ya, makasih ya semua. respect. Boleh, Liv, Mas. Ya. Terima kasih, Mas.